Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Anugrah Saputra dengan NIM 2410202027. Di sini saya akan membahas tentang aljabar boolean. Di sini saya mengambil judul yaitu aplikasi aljabar boolean dalam pengaturan palang pintu kereta api. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean ditemukan oleh seorang George Boole adalah penemu aljabar boolean. Boole adalah seorang matematikawan berkebangsaan Inggris yang lahir pada 2 November 1815 di London, di Lincoln. Ia meninggal di Inggris pada 8 Desember 1864 di Irlandia. Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang memiliki basis biner 0 dan 1. Sesuai dengan tipe data boolean 1 true dan 0 false. Yang kedua ada hukum-hukum aljabar boolean. Hukum-hukum aljabar boolean dapat digunakan untuk membuktikan ekspresi boolean dan menyederhanakan rangkaian digital yang rumit. Yang pertama ada hukum identitas. Hukum identitas yang pertama, A tambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A kali 0 sama dengan A. A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum komplement. 1. Yang pertama, A tambah A aksen sama dengan 1. Yang kedua, A kali A aksen sama dengan 0. Yang ketiga, ada hukum idempotent. 1. A tambah A sama dengan A. Yang kedua, A kali A sama dengan A. Yang keempat, ada hukum dominasi. Yang pertama, A tambah 1 sama dengan 1. A kali 0 sama dengan 0. Yang kelima, ada hukum involusi. A aksen di dalam kurung A aksen sama dengan A. Terus selanjutnya nomor 6 ada hukum penyerapan. Yang pertama, A tambah AB sama dengan A. Yang kedua, A buka kurung A tambah B tutup kurung sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum asosiatif. 1. A tambah B buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan AB sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Yang kedua, A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Yang kedelapan ada hukum komutatif. Yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, A tambah B sama dengan B kali A kali B sama dengan B kali A. Yang nomor 9, hukum distributif. Yang pertama, A kali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Yang kedua, A tambah buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung dikali buka kurung A tambah C. Yang 10 ada hukum De Morgan. A plus AB aksen sama dengan A aksen kali B aksen. Yang kedua, A kali B aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Yang terakhir yaitu nomor 11, hukum kosong atau 1. Yang pertama, 0 aksen sama dengan 1. Yang kedua, 1 aksen sama dengan 0. Selanjutnya aljabar boolean 2 nilai. Aljabar boolean 2 nilai merupakan himpunan B yang memenuhi kaidah aksioma aljabar boolean yang memiliki 2 elemen yaitu 0 dan 1. Memiliki operator biner plus kali atau tanda titik dan aksen.
Fungsi boolean memiliki 3 operasi, yaitu operasi penjumlahan dengan AB, inputnya AB sama dengan 0, dan seterusnya. Yang kedua ada operasi perkalian, seperti ini. Yang ketiga ada operasi komplement, yaitu seperti ini. Selanjutnya ada fungsi boolean. Fungsi boolean merupakan suatu fungsi yang dibentuk dari beberapa variabel boolean. Fungsi dengan variabel dapat dinyatakan dengan f buka kurung x1, x2, dan seterusnya sampai xn. Fungsi boolean. Fungsi boolean memiliki 3 operasi, yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu penjumlahan, perkalian, dan komplement. Yang ketiga ada fungsi boolean memiliki bentuk kanonik yang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu SOP dan POS. SOP merupakan penjumlahan dari kali hasil, dapat disebut juga maxterm dengan lambang M. Yang kedua ada POS, merupakan perkalian dari hasil jumlah, dapat disebut dengan minterm dengan lambang M. Terus selanjutnya untuk minterm, selanjutnya ini ada rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Selain itu juga ada gerbang logika turunan, yaitu NAND, NOR, OR, dan XNOR. Selanjutnya, yang pertama ada gerbang AND. Gerbang AND mempunyai 2 atau lebih input dan menghasilkan 1 output. Jika untuk mendapat output yang bernilai 1 atau true, maka semuanya inputnya harus bernilai 1 atau true juga. Sebaliknya, jika salah satu input yang bernilai 0 atau false, maka outputnya yaitu 0. Dan ini juga ada tabel kebenaran gerbang AND 2 input, seperti ini. Yang kedua ada gerbang OR. Gerbang OR mempunyai 2 atau lebih input dan menghasilkan 1 input. Untuk mendapatkan output yang bernilai 1, maka salah satu inputnya harus bernilai 1, dan sebaliknya. Dan ini juga ada tabel kebenaran gerbang OR 2 input. Terus yang ketiga ada gerbang NAND. Gerbang NAND yaitu jika salah satu atau semua inputnya bernilai false, maka akan menghasilkan output yang bernilai true. Dan ini juga ada tabel kebenarannya. Selanjutnya nomor 4 ada gerbang NOR. Gerbang NOR jika salah satu atau semua inputnya bernilai true, maka akan menghasilkan output yang bernilai 0 atau false, seperti ini. Dan ada tabel kebenarannya, yaitu seperti ini. X, inputnya X dan Y 0, output yaitu 1. Oke, selanjutnya ada gerbang XOR. Gerbang XOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang berbeda, seperti ini. Dan ini ada contoh tabel kebenaran gerbang XOR. Terus yang ketiga, yang terakhir nomor 6 ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang sama, dan seperti ini. Input 1 dan 1, output 1. Input 0 dan 0 sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada kereta api. Kereta api adalah salah satu alat transportasi darat yang memiliki daya angkut banyak dan dapat beroperasi setiap hari demi memenuhi kebutuhan manusia, baik untuk bekerja, mengangkut barang, atau rekreasi. Oke, selanjutnya ini sebagai ilustrasi. Selanjutnya ada penerapan aljabar boolean pada palang pintu kereta api. Sama seperti judul ya guys. Seperti sebagai ilustrasi akan dimisalkan terhadap 2 buah input sensor S1 dan S2, seperti ini. Yang pertama,
menggunakan gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output yang bernilai true jika salah satu atau kedua sensor bernilai true. Maka dapat dimisalkan kedua sensor tersebut S1 ini dan S2 diinisialisasi dengan nilai false dan lampu sensor menunjukkan warna hijau seperti ini. Yang artinya membuka atau menutup. Palang pintu akan menutup jika salah satu sensor mendeteksi kereta api. Yang kedua ada gerbang NAND. Ini menggunakan gerbang NAND, menggunakan gerbang AND. Gerbang AND menghasilkan output yang bernilai true. Jika kedua inputnya bernilai true, maka dapat dimisalkan kedua sensor tersebut S1 dan S2 diinisialisasi dengan nilai true dan lampu sensor menunjukkan warna hijau, yang artinya membuka. Oke, selanjutnya ada menggunakan gerbang NOR. Gerbang NOR menghasilkan output yang bernilai true atau membuka jika dan hanya jika kedua inputnya bernilai false. Seperti ini. Yang keempat ada gerbang NAND. Menggunakan gerbang NAND menghasilkan output yang bernilai true jika salah satu atau kedua input bernilai false. Yang kelima menggunakan gerbang XOR. Gerbang XOR akan menghasilkan output true atau membuka jika kedua atau menutup. Yang hijau ini true ya. Gerbang XOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang berbeda. Maka dapat misalkan kedua sensor tersebut S1 dan S2 diinisialisasi dengan nilai false dan lampu sensor menunjukkan warna merah. Yang terakhir menggunakan gerbang XNOR. Gambar gerbang XNOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang sama. Maka dapat dimisalkan kedua sensor tersebut S1 dan S2 diinisialisasi dengan nilai true dan lampu sensor menunjukkan warna hijau atau yang artinya membuka. Yang terakhir kesimpulan. Kereta api adalah salah satu transportasi darat yang memiliki daya angkut besar, alat dan transportasi yang memiliki bebas hambatan. Proses pengaturan agar kereta api dapat lewat terlebih dahulu dilakukan mendesain dari palang pintu sendiri. Dapat dilakukan dengan menerapkan salah satu subbab yaitu aljabar boolean. Oke. Selanjutnya oke. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.